apapun gerakan imam langsung, dan kita tidak boleh berbeda. Ini kadang-kadang ada orang Pak Ibu yang tidak patuh ke imam tu Pak. Padahal dia sedang salat. Yang tidak salat pun, yang belum salat pun diwajibkan patuh ke imam. Ini sudah salat nak patuh juga ke imam. Imam sudah banyak majlis ke Pak Ibu. Imam lah duduk, Allahu Akbar kata imam, nyu sujud. Udah hampir salam imam baru nyu duduk. Padahal komando dari tadi duduk lah. Itu makmum pembangkang nama tu Pak Ibu. Ya. Itu kalau dalam PBB baris berbaris dia beralasan ada hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Itu dasar hadisnya. Bila kamu sujud, lamakan sujudmu. Kenapa? Karena yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, perbanyak berdoa ketika sujud. Itu hadis yang dipakai itu Pak. Ketika sujud, lamun sujud tuh banyak berdoa. Itu kalau sendiri. Makanya wa huwa sajidun, huwa itu sendiri. Kalau salat berjamaah ikut aturan jamaah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab salatu al-jamaah wal imamah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan berjamaah dan jadi imam. Pagi ini kita lanjutkan hadis dari Ummu Waraqah, hadis riwayat Abu Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha. Begitu bunyi hadisnya. Dari Ummu Waraqah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya agar mengimami salat penghuni rumahnya. Itu bunyi hadisnya. Jadi hadis ini Bapak Ibu yang membolehkan perempuan jadi imam. Jadi perempuan ini boleh jadi imam. Dengan ketentuan, satu, kapan perempuan boleh jadi imam? Bila tidak ada laki-laki di sana. Dari mana kita paham tidak ada laki-laki? Karena dalam bahasa hadis ini, ahla dariha, mengimami penghuni rumahnya. Dulu, akan sampai hari ini ketentuan itu masih berlaku. Yang boleh di rumah itu hanya perempuan. Gitu ya. Kan kata dalam hadis lain Nabi mengatakan khairu salatin nisa'i fi qa'ri buyutihinna. Sebaik-baik salat perempuan di rumahnya. Kalau laki-laki yang tidak datang ke masjid, Nabi suruh bakar rumahnya. Begitu. Bahkan ada seorang sahabat buta mengadu ke Nabi, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma." Saya ini buta. Wala ahada yakuduni ilal masjid. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengantarkan ke masjid. Karena saya hidup sendiri. Istri tidak ada, anak tidak punya, keluarga tidak ada. Bolehkah saya salat di rumah? Dia buta ini, tidak ada keluarga yang mengantarkan ke masjid. Bolehkah saya salat di rumah? Jawaban Nabi, pertanyaan Nabi, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar suara azan ke rumahmu? Dia menjawab, sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan ke rumah saya. Apa jawaban Nabi kepada dia? Fa'ajibhu, engkau mesti datang ke masjid. Jadi laki-laki tidak ada alasan tidak ke masjid. Tidak ada.
alasan dia tidak ke masjid dua saja. Satu musafir, dua sakit, atau mungkin hujan lebat. Lain daripada itu dia tidak boleh salat di rumah. Ya. Adapun perempuan memang dibolehkan di rumah. Bahkan dalam batas-batas tertentu perempuan itu lebih baik di rumah. Misalnya perempuan yang punya anak-anak balita, maka perempuan itu lebih baik di rumah. Jangan ditinggal anak. Ya, nanti anak tu jatuh beko. Jangan dibawa lu ke masjid. Bekonya pijak-pijak kepala orang. Ya, mengganggu orang. Di rumahlah ibu yang punya anak balita salat, lebih baik di rumah karena mengasuh anak itu wajib. Atau wanita yang punya suami sakit, karena merawat suami itu wajib. Ya, bu, kalau suami sakit nanti dia marah sama ibu kalau ibu tinggalkan. Kalau sempat suami ibu marah, mati dia sambil marah itu, ibu masuk neraka langsung. Itu maka apa ketika sakit jadi tinggal, kok matinya ibu tinggal nyoberang ke ibu. Walaupun ibu pergi ke masjid salat, ibu masuk neraka tu. Makanya pak kalau sakit jangan tinggal-tinggal, rawat beliau sampai sehat atau sampai pai. Lah pai beliau baru kemari pak. Gitu. Macam begitu. Atau ibu-ibu yang cantik sekali, benar rancak, bakilek, sama masuk ke masjid panjang selihat apa-apa. Ibu yang rancak tu di rumah saya. Tak usah ke masjid menggadu orang tu mah. Tapi kok lah pensiun, kan lah karipui, ada, lagi sui, ibu masuk masjid orang lengah-lengahnya, masa kamari lelai di rumahnya, gitu. Atau rumah ibu jauh, ya jalan banyak yang mengganggu di jalan, ibu lebih baik di rumah menjaga kehormatan tu wajib. Lain daripada itu, ya maka memang. Ya, perempuan itu tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan keharusan, kewajiban untuk datang ke masjid. Dia mau di rumah boleh. Laki-laki beda. Laki-laki itu wajib ke masjid. Makanya Nabi menyuruh Ummu Warakah menjadi imam untuk penghuni rumahnya. Dipastikan penghuni rumah ketika itu perempuan saja. Tidak ada laki-laki itu. Ya, mungkin anak perempuannya atau mungkin ibunya atau mungkin pembantunya. Nah, inilah alasannya perempuan boleh jadi imam hanya untuk perempuan saja. Karena kalau ada laki-laki ada ketentuan saf, imam laki-laki di belakang tu saf laki-laki, di belakang tu saf anak-anak, di belakang tu saf wanita. Mana mungkin orang yang safnya paling belakang berhak jadi imam? Itu tidak mungkin itu. Selama ada yang laki-laki ini. Bahkan kalau ada ibu punya cucu yang masih SD, suruh dia jadi imam walaupun belum dewasa. Karena safnya begitu tadi, imam laki-laki, jamaah dewasa laki-laki, anak-anak, kemudian baru perempuan di belakang anak-anak. Jadi satu ketetapannya perempuan boleh jadi imam bila tidak ada laki-laki di sana. Boleh. Yang kedua, ibu kalau mau jadi imam, imam itu berdiri sedikit di depan makmum. Kalau laki-laki itu di depan, makmum di belakang, ada jarak. Kalau perempuan yang jadi imam, maka makmum berdiri kanan kiri imam. Jadi kalau jamaahnya banyak, tidak boleh imam perempuan di depan. Imam perempuan itu sedikit saja berjarak dari makmum dan makmum mengisi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Itu ketentuannya. Yang ketiga, takbirnya tidak boleh didengar oleh yang lain. Kecuali yang mendengar takbirnya hanya orang yang samping kanan kirinya saja. Jadi ibu kalau jadi imam tidak boleh seperti laki-laki. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh. Ibu bisik saja, Allahu Akbar. Yang mendengar ibu kiri kanan, selebihnya mengikut gerakan saja. Karena suara ibu itu aurat. Perempuan itu semuanya aurat hingga suaranya. Itu makanya ibu-ibu kalau imam salah, ibu tidak boleh mengatakan subhanallah seperti laki-laki. Kalau laki-laki ya salah imamnya dia mengatakan subhanallah.
Kalau ibu salat imam walaupun tak ada laki-laki di situ, ibu tak boleh subhanallah. Ibu hanya boleh bertepuk tangan. Tak boleh bersuara. Bahkan tak boleh bersuara, ya suara ibu tu mengganggu. Beko tambah sasik imam tu. Apalagi suara ko bunyi Syahrini kan. Beko hang imam tu beko. Karena suara ibu ini aurat. Itulah kenapa saya sebenarnya ibu-ibu ya kurang setuju kalau ceramah-ceramah Ramadan misalnya itu ustazahnya berdiri di depan. Saya kurang setuju. Ya. Apalagi ustazahnya glowing. Ya. Ustazah yang masih fresh glowing kan. Apa-apa ndak ceramahnya dengar bekoleh. Sibuknya memperhatikan ustazah tu beko. Hangnya. Kecuali ustazah lalapuk. Kalau ustazah lalapuk dah baal tunggu dah dekat di mimbar tu dah baal. Kalau ustazahnya lalapuk pasti apa-apa naku-naku saja tu mah. Nak kawan caliak je lah tu. Tapi kalau nang glowing tu jangan pak. Ya tu. Apalagi suaranya. Makanya ibu-ibu kalau jadi imam lah di depan, laki-laki makmum di belakang. Tak jadi sujud makmum ke beko loh. Ya kan? Kan jadi kacau solat beko tu ibu. Nah, itu alasannya ya perempuan boleh jadi imam. Ya, satu tak ada laki-laki, dua dia berdiri sedikit di depan makmum dan makmum berdiri kiri kanan imam dan tak boleh bersuara takbirnya sampai salamnya. Hingga ibu kalau baca Fatihah pun tak boleh keras walaupun solat Isya, subuh, zuhur, Isya, subuh, maghrib. Ibu berjamaah. Jadi imam perempuan, jamaah perempuan solat maghrib tetap tak boleh baca Fatihah jahar. Tu baca Fatihah, baca sendiri-sendiri Fatihahnya. Tak boleh pula imam membacakan Fatihah lu waladdallin amin, tak boleh. Ya Pak. Itu ketetapannya. Tak boleh bersuara. Walaupun ibu berjamaah. Ya. Karena sebenarnya begini juga Bapak Ibu. Dalam salat berjamaah itu jahar atau sir itu tidak penting. Karena berjamaah hanya mengikut gerak. Salat zuhur pun Pak Ibu, zuhur asar boleh imam baca jahar tu. Misal salat zuhur, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan subhanallah lah Pak. Boleh Pak. Dan pernah Nabi contohkan. Maghrib, zuhur, maghrib, isya, subuh boleh juga nak dibaca jahar. Subuh tadi Allahu Akbar tu nyantuk seimam ko sampai rukuk jangan subhanallah lah Pak baca surang-surang. Cuman yang dicontohkan Nabi kelazimannya di yang tiga ini maghrib, isya, subuh Nabi jaharkan Al-Fatihah dan ayatnya. Zuhur, asar lazimnya disirkan walaupun boleh. Jadi ibu kalau salat kalau salat maghrib, isya, subuh, ibu jadi imam, makmumnya ibu-ibu jangan jaharkan bacaannya. Takbirnya saja tidak boleh terdengar. Itu ketentuan-ketentuan wanita yang ya ketika keadaan-keadaan tertentu dia ingin berjamaah, maka boleh dia jadi imam dengan ketentuan yang tadi. Gitu. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Nabi pernah jadikan Ibnu Ummu Maktum sebagai imam padahal dia seorang yang buta. Jadi orang buta ni tidak ada halangan jadi imam Pak. Boleh. Orang buta boleh jadi imam. Yang tak boleh jadi imam orang pakak. Orang pakak tak boleh jadi imam Pak. Kenapa tak boleh orang pakak jadi imam? Kok salahnya beku orang tunjuan di belakang tak berubahnya loh Pak. Ya tak? Tapi kalau buta dia boleh jadi imam. Orang bisu tentu tak boleh. Karena bagaimana dia membaca Fatihah nanti itu Pak. Bahawa orang bisu biasanya pakak. Setiap orang bisu pakak. Nyoma kok bisu tak bandangah. Tak ada ke dicontohnya dan ke dimaknya lah. Itu kok bisunya tu.
Jadi kalau pakak je bisu ko sapaket. Tapi kalau buta dia boleh jadi imam. Kan banyak orang buta tu yang tunanetra tu yang hafal Quran apa ibu. Banyak yang tunanetra tu yang bagus dia bacanya tu Pak, juara MTQ-nya tu. Tu boleh jadi imam tu Pak. Jadi buta tak menghalangi jadi imam. Yang tak boleh jadi imam tu pakak. Pokoknya sasik Pak, ampe rakaatnya naik je kata wak lah subhanallah naik paknya taruh itu tak turun-turunnya lah Pak. Kan susah tu. Kalau orang buta dibolehkan menjadi imam. Begitu juga kata Nabi, hadis dari Ibnu Umar. Kata Nabi, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kamu di belakang orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Salatlah kamu di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. 2 kali Nabi ulang tu Pak. Stressingnya itu, penegasnya. Jadi Bapak Ibu kalau salat berjamaah jangan dicalik lo perangai imam. Saya jadi imam, Pak tu dia nak ke 7 dan jadi imam lo dah selesai perangainya dah. Tak cocok perangainya jadi imam. Jangan. Kata Nabi, selama dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, selama dia pernah bersyahadat, ikut dia kalau dia jadi imam. Perangai tak selesai Ustaz, urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita berjamaah ikut dia, boleh. Kadang-kadang kita ni kalau jadi imam kan bacalik-calik ya, perangai imam kau Pak. Perangai imam tak perlu, tak pengaruh pada salat kita. Biarlah. Selama dia pernah bersyahadat. Ya, walaupun mohon maaf pejudi. Bisa jadi dia pejudi. Ya. Ya bisa jadi. Karena berjudi kan urusan dia dengan Tuhannya, tapi dia salat. Mana tahu ada yang begitu, tapi kan jarang-jarang tu Pak. Ya, pejudi salat. Kalau ada dia sudah terlanjur jadi imam, kita datang terlambat, sudah Bapak ikut sajalah. Jangan pulang loh, Pak itu pejudi je paduknya malir dan jadi makmumnya. Itu tak boleh. Prinsipnya selama dia pernah bersyahadat dan tidak mencabut syahadatnya, berarti dia tidak murtad, maka dia boleh jadi imam dan kita boleh salat di belakang dia. Nanti kan salatnya kurang Ustaz. Allah cari di belakang tu salat yang paling hebat. Maka kita salatnya nanti dihitung dengan salat yang itu. Misalnya begini, imam kita perangainya tidak selesai Ibu, dosanya banyak, salatnya mutunya rendahnya Ibu. Mungkin dapat nilai ni pontennya dapat mungkin dapat nilai dia mungkin 6. Kita yang jamaah tidak dihitung langsung dengan salat imam Pak, dicari di saf nomor 2 itu, saf 1 itu siapa salat makmumnya yang paling hebat. Kalau ada salat makmum yang paling hebat, maka semua salat kita dihitung dengan salat jamaah yang ada di saf 1 tadi. Bukan dengan salat imam Pak. Kalau tidak ada, pindah ke saf 2. Itu kenapa kata Nabi, salat itu makin banyak jamaahnya azka, dia lebih bersih salatnya. Ya. Salatu ar-rajuli bir-rajulaini azka min salati rajulin ma'a rajulin, begitu kata Nabi. Kalau ada orang salat berjamaah, jamaahnya laki-laki imam dan makmum saja atau imam dan 2 makmum, maka salat imam yang 2 makmum lebih bersih dari salat yang 1 imam 1 makmum. Makin banyak jumlah jamaah, makin bersih salat semua itu. Kenapa? Salat Bapak Ibu akan dihitung dengan salat yang terbaik di jamaah yang banyak itu. Nya pernah mau contohkan sama dengan air Pak. Air ini kalau lah masuk ciri cacak kau tidak bisa diminum oleh kau. Tapi kalau ingin meminumnya, ambil air lain, kumpulan, masukkan ke satu bak yang mencapai 2 kula, 60 kali 60 kali 60 cm. Penuh ini, masukkan ke sana, ambil lagi air ni, minum. Suci. Kenapa? Karena air ini sudah berjamaah. Jadi berjamaah itu mensucikan ibadah. Seperti air tadi. Air kalau dijamaahkan dia, walaupun dia bernajis tapi sampai 2 kula, maka dia suci dan boleh digunakan. Makanya kita disuruh cari jamaah yang banyak supaya salat kita makin bersih. Jadi kalau ibu bapak jamaah di rumah kan boleh saja. Tapi jamaahnya apa sih ibunya? Di masjid ramai orang, ke masjid lah. Karena lebih bersih salatnya.
Jadi imam itu tidak ada syarat ya harus akhlaknya betul-betul terpuji. Boleh saja orang yang akhlaknya tidak baik jadi imam, boleh. Tadi kalau salatnya tidak bagus, ya tadi di belakang itu yang bagus oleh Allah. Itu tujuan kita berjamaah banyak-banyak, azkar. Tapi tentu akan lebih baik kalau yang jadi imam itu yang paling sempurna, bacaannya paling bersih, hafalannya paling banyak, ilmunya paling dalam, akhlaknya paling baik. Kenapa? Karena nanti semua orang dipanggil masuk surga dengan dia. Begitu kata Allah di surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, semua orang akan dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Itu Allah sebut begitu. Siapa imamnya itulah mereka dipanggil masuk surga nanti. Itu makanya saya ni Bapak Ibu walaupun tu ndak buruk ya. Saya kurang merestui ada pengurus menyuruh imam membersihkan WC masjid, WC musalla. Hormati imam itu karena dia yang membawa kita ke surga nanti. Kita masuk surga dihitung, dipanggil dengan nama dia. Masa buang kotoran kita dia yang membersihkannya. Kalau imam saja, kalau petugas kebersihan outsourcing, sewa, bayar, kontrak orang. Pakai peti masjid untuk kebersihan. Kadang palu tu mandak kala hebatnya palu pada mau membali-bali apa masjid untuk kebersihan masjid. Jadi kebersihan masjid satu pula anggarannya. Yang imam saja, tidak usah ngurus-ngurusan yang kecuali untuk vakum karpet, untuk magi parfum, membersihin dalam-dalam itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke kamar mandi itu imam kita disuruh, Pak Ibu. Ya, ada masjid-masjid yang begitu tuh. Imamku disuruh paket kerajonya. Ya, dari mencapu masjid sampai membersihin kloset sampai jadi imam, sampai azan, nyosadonya. Muliakanlah dia Bapak Ibu. Kan mereka masuk surga nanti kita dipanggil dengan nama mereka itu. Tuh. Memang yang paling baik imam itu tentu yang paling baik akhlaknya. Tapi kalaupun akhlaknya tidak baik dia sudah jadi imam, ya sudah. Nah, tentu yang pertama syaratnya yang bacaannya yang paling hebat. Nah, siapa bacaan yang paling baik itulah yang harus jadi imam. Nih, kita baca hadis terakhir, kalau nanti ini selesai kita silakan Anda tanya jawab. Lalu hadis dari Ali bin Abi Thalib, iza ata ahadukumus shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Apabila kamu mendatangi salat berjamaah dan kau mendapati imam dalam satu gerakan, maka langsung kamu melakukan gerakan yang sedang dilakukan imam. Fal itu maknanya takkib. Fal yasna, langsung. Kadang-kadang ada orang begini, Ibu, dia datang ke masjid terlambat. Imam sedang sujud. Dia berdiri saja menunggu imam berdiri. Tidak. Yang paling afdal apapun yang kita temukan imam keadaannya, fal yasna kama sana'al imam. Lakukan seperti yang sedang imam lakukan. Kalau imamnya sujud, takbir, Allahu Akbar, sujud. Walaupun tidak dihitung satu rakaat, tapi begitu perintahnya, saking wajibnya kita ikut imam. Kalau imam ketemu sedang duduk, takbir, langsung duduk. Begitu hebatnya kita mengikuti imam itu, Pak Ibu. Apapun gerakan imam langsung, dan kita tidak boleh berbeda. Ini kadang-kadang ada orang, Pak Ibu, yang tidak patuh ke imam itu, Pak. Padahal dia sedang salat. Yang tak salat pun, yang belum salat pun diwajibkan patuh ke imam. Ini sudah salat, nak patuh juga ke imam. Imam sudah duduk, sujud terakhir banyak majalik ke Ibu. Imam lah duduk, Allahu Akbar, kata imam. Nyu sujud. Udah hampir salam, imam baru nyu duduk. Padahal komando dari tadi duduk lah. Itu makmum pembangkang namanya, Ibu. Ya. Itu kalau dalam PBB baris berbaris lo kena sipak. Tidak patuh ke perintah, tidak patuh ke komando itu. Dia beralasan ada hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Itu dasar hadisnya. Bila kamu sujud, lamakan sujudmu. Kenapa? Karena yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud.
Perbanyak berdoa ketika sujud. Itu hadis yang dipakai itu, Pak. Ketika sujud, lamun sujud tuh banyak berdoa. Itu kalau sendiri. Makanya wa huwa sajidun, huwa itu sendiri. Kalau salat berjamaah ikut aturan jamaah. Bagaimana aturan jamaah? Apapun yang sedang diperbuat imam, kita tidak boleh berbeda, lakukan langsung. Makanya ibu bapak kalau terlambat salat, pas takbir, orang Pak imam sudah ruku, dia sudah ruku saja, tidak baca Fatihah, tidak usah baca Fatihah, ruku langsung. Tuh, imam sudah bacakan tadi. Begitu kita harusnya berjamaah tuh Ibu. Jadi kalau kita datang nanti imam sudah dalam satu keadaan, langsung dilakukan apa yang sedang dilakukan imam. Jangan tunggu pula imamnya berdiri. Kalau duduk imam duduk, kalau sujud imam sujud. Itu ketentuannya, walaupun itu tidak dihitung satu rakaat. Nah, itu Bapak Ibu, ya, beberapa ketentuan, dan ini bagian terakhir dari ketentuan salat berjamaah. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu.